Shalom, selamat pagi dan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kami berharap Bapak Ibu sehat, semangat, dan masih tetap bersukacita untuk menantikan berkat-berkat baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang meneguhkan hati kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikianlah bunyinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, ketika kekejaman di zaman Hitler, kejahatan Nazi, tidak banyak orang yang berani menentangnya. Namun ada seseorang yang sangat berani untuk melawan mereka, yang bernama Martin Niemöller, seorang pendeta teolog yang mempertaruhkan diri untuk melawan kejahatan yang dilakukan oleh Hitler. Beberapa tahun kemudian, ketika sekelompok orang tua meninggalkan hotel, seorang melihat dari antara sekumpulan para lansia. Saat meninggalkan hotel, Martin Niemöller begitu tegap dan kokoh mengangkat kopernya. Umurnya sudah 80 tahun, namun ia tetap terlihat muda karena ia tidak kenal dengan takut. Sikap Martin Niemöller tidak kenal takut bukan karena ia manusia super yang memiliki kemampuan untuk tidak merasa takut, tetapi semata-mata karena anugerah Allah. Sebenarnya dahulu ia anti-Yahudi, namun setelah ia bertobat, maka Allah memulihkannya. Dia menolongnya untuk memberitakan dan menghidupi kebenaran. Demikian renungan hari ini. Musa mendorong bangsa Israel untuk mengalahkan ketakutan dan mengikuti kebenaran Allah. Ketika bangsa itu takut karena menyadari Musa akan segera wafat, sang pemimpin meneguhkan mereka dengan berkata tegas, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau." Tidak ada alasan untuk gentar terhadap masa depan yang tidak pasti, karena satu alasan, Allah senantiasa menyertai mereka. Masalah apapun yang menghadang di depan kita, persoalan yang bertubi-tubi, percayalah Allah tetap menyertaimu. Dengan anugerahnya Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah memberikan kekuatan kepada bangsa Israel untuk tidak takut dan gemetar, karena Allah sendiri yang juga menyertai bangsa Israel dan juga kita. Maka marilah kita menjalani tahun 2023 ini dengan tetap semangat, memiliki pengharapan, dan tetap hanya bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami, secara khusus untuk iman kami. Sehingga dengan mendengarkan firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat, dan kami boleh mengenal akan Tuhan Yesus yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang penuh kasih, Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang senantiasa mendahului langkah kaki mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.